잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Kamu tahu nggak sih tentang mata kuliah perdagangan internasional? Bisa jelasin nggak? Itu sih gampang, aku bakal jelasin kamu yang simple aja ya. Jadi perdagangan internasional itu kayak satu negara jualan ke negara yang lain. Contohnya, Indonesia jualan kopi ke Jepang, itu namanya ekspor. Sedangkan sebaliknya, kalau kita beli dari luar negeri, misalkan kita beli iPhone dari Amerika, itu namanya impor, gitu. Dan ya, yang keren ya, tujuan perdagangan internasional ini bukan cuma cari cuan loh, tapi juga bisa menambah pemasukan negara, menciptakan lapangan kerja, dan juga bisa menambah teknologi luar bisa masuk ke kita loh. Oh, berarti bukan cuma perdagangan biasa ya? Iya Tal, bener banget. Jadi setiap transaksi itu ada bukti dokumennya kayak invoice, packing of list, billing of lading. Pokoknya setiap barang yang kita beli itu ada transaksi resminya. Terus bayarnya gimana? Kan beda negara, ribet dong. Enggak lah, kan bayarnya pakai bank. Jadi lewat yang namanya letter of credit. Jadi lebih terjamin gitu. Ada yang namanya cash in advance. Jadi kita bayar dulu baru barangnya dikirim. Terus ada satu lagi tapi dia lebih riskan. Namanya itu open account. Karena kenapa lebih riskan? Karena dia itu barangnya dikirim dulu baru kita bayar. Nah, makanya dua-duanya itu harus saling percaya loh. Karena kalau salah satunya aja nggak benar, itu bakal bisa berabe banget loh. Berarti peran pemerintah cukup penting dong. Banget, peran pemerintah itu cukup penting karena pemerintah itu yang megang tata niaga. Dan ada juga kayak biar produk kita tuh nggak kalah saing sama produk luar. Jadi tuh pemerintah bakalan ngejaga ketat banget. Bahkan ada larangan-larangan barang tertentu yang masuk ke Indonesia kayak gitu Tal. Dan supaya pengiriman antar negaranya itu jelas, dipakai yang namanya encounter. Misalnya FOB itu tanggung jawab beres pas barang udah nyampe di kapal. Terus ada juga CIF, itu tuh ongkir dan juga asuransi. Ngomong-ngomong, berarti sekarang semua negara perdagangannya bebas banget ya? Nah itu karena ada free trade agreement kayak MEA di ASEAN, jadi tuh setiap negara anggota itu bisa saling jual beli barang tanpa dikenain tarif biaya masuk yang tinggi loh. Nah, semisal nih Tal, ada contohnya ya, kayak Indonesia lagi berdagang sama Vietnam, itu kemungkinan harganya lebih murah karena ada kemungkinan juga tarifnya itu dipotong atau dihapus, kayak gitu Tal. Keren juga ya, berarti ada efek negatifnya dong. Pasti ada dong, misalnya kalau produk luar itu masuk terus, produk lokal bakal tersaingi. Belum lagi kalau ketergantungan dengan negara lain, terus persaingan global juga makin ketat. Nah, tapi sebenarnya asal negara itu punya strategi dan aturan yang kuat, nah perdagangan internasional itu justru malah membuat peluang yang besar loh. Makasih ya guys, aku jadi paham. Jadi, perdagangan internasional mampu mendorong perekonomian ekspor dan impor dan didukung oleh teknik dan regulasi. Meski bermanfaat, perlu kebijakan seimbang agar tetap melindungi kepentingan domestik dan mendukung integrasi global.